Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang guysku semuanya, teman-temanku semuanya di channel Jalan Kopi Kita. Jalani hidup dengan komunikasi yang baik, pandangannya objektif, penuh manfaat, kebaikan, dan inspiratif tentunya. Oke, pada pagi menjelang siang hari ini saya ingin bincang santai sama teman-teman semua mengenai satu hal yang saya rasa juga lagi-lagi cukup penting dan perlu untuk dimaknai, yakni jangan pernah kita itu mengajarkan cara berenang kepada seseorang yang sedang tenggelam. Apa maksud kata-kata saya barusan? Maksudnya begini teman-teman. Jadi kadang-kadang kita itu salah letak. Kadang-kadang kita itu lagi-lagi tidak pada porsinya. Kadang-kadang kita itu juga keterlaluan ya dalam menyikapi satu hal atau sesuatu yang kita temui lah ya, yang berhubungan dengan orang lain. Seringkali kita itu misalnya ada orang yang sedang kesulitan, ada orang yang sedang jatuh, ada orang yang sedang kecewa, ada orang yang sedang terluka dan sebagainya, yang benar-benar dia tuh di fase yang benar-benar hancur. Kemudian dia itu bercerita atau tidak bercerita kepada kita. Lantas kita itu dengan mudahnya, dengan pedenya, dengan gampangnya berkata, seharusnya kamu tidak demikian. Seharusnya kamu itu jangan begitu. Seharusnya kamu itu kemarin begini. Wah, itu salahmu. Dan lain-lain. Itu loh yang saya maksud salah kaprah. Terkadang manusia itu jika sedang tenggelam, jika sedang hancur, terluka atau kecewa, dan dia apalagi sampai bercerita dengan kita tentang apa yang sedang dirasakannya, apa yang sedang dilaluinya, kayak gitu ya, atau yang sedang dihadapinya, dia itu sebenarnya tidak betul-betul memerlukan saran atau masukan dari kita. Tetapi dia itu hanya perlu untuk didengar, satu ya. Terus yang kemudian kedua, dia itu hanya perlu kita itu berkata, tenanglah, aku ada di sini, aku akan menemanimu. Dia hanya cukup membutuhkan itu saja. Dia tidak perlu lagi untuk Anda salah-salahkan, untuk Anda tutorial cara untuk menghadapi kesulitannya. Tidak ya. Coba bayangkan aja, ada orang yang sedang tenggelam, terus Anda ya dari atas atau sambil menolong itu Anda bilang, harusnya kamu itu gerakkan tanganmu, gerakkan kakimu. Kira-kira bisa masuk enggak ke orang tersebut? Enggak kan? Itu analoginya, logikanya demikian. Demikian juga ada orang yang misalnya sedang terjerat hutang, ada orang yang sedang misalnya putus cinta, ada orang yang misalnya rumah tangganya hancur, ada orang yang misalnya sampai ada konflik besar-besaran dengan keluarganya atau dengan orang-orang yang dirasa penting untuknya. Terus Anda menggurui kayak gitu ya. Walaupun sebenarnya maksud Anda saya yakin baik. Mungkin ya baik dalam hal ini karena kan logikanya orang itu bercerita tentang sesuatu yang sangat mengganggunya pastinya dengan orang-orang yang dianggapnya dekat ya. Tapi malah mendapatkan kata-kata yang semakin membuatnya tenggelam, semakin membuatnya hancur, semakin membuatnya akhirnya jadi tambah stres kayak gitu. Maka pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, saya ingin menularkan jurus atau rumus ini. Jadi kalau ada teman atau siapapun kenalan Anda yang sampai dia bisa bercerita kepada Anda tentang kesulitannya, problem yang sedang dia hadapi, atau bahkan dia tidak bercerita tetapi Anda melihat dirinya sedang mengalami sesuatu yang tidak baik-baik saja, jangan pernah sekali-sekali Anda langsung mengeluarkan kata-kata seperti tadi.
seharusnya kamu nggak begini, ini semua salahmu, seharusnya kamu bertindak begini dan bla bla bla. Jangan ya, jangan pernah diulangi. Cukup kalau yang sesama kalau yang tidak dosa, maksudnya muhrimnya mungkin bisa lah ya, atau misalnya temen ya sama cowoknya atau sama wanitanya, mungkin nggak apa-apa sambil ditepuk bahunya ya, karena menepuk bahu itu adalah salah satu tindakan ya, physical touching yang membuat orang itu merasa lebih tenang ya. Jadi dipegang aja, ditepuk aja bahunya, katakan sudah, tenang saja dulu, kamu berhenti dulu dari memikirkan semua itu, insya Allah semua akan baik-baik saja. Udah cukup di situ. Atau kalau enggak, mungkin Anda termasuk orang yang tidak banyak bicara juga, Anda cukup berkata, tenanglah, ada aku di sini, ada Allah bersama kita. Seperti itu saja, itu cukup. Biarkan dia mengambil napas yang panjang, biarkan dia rileks dulu ya. Karena begini teman-teman, saya juga mengingatkan kembali satu rumus pasti, ini rumus pasti ya, tidak akan salah rumus yang satu ini. Masalah bagi orang lain biasanya selalu menjadi bukan masalah untuk kita, dan kita kecilkan. Demikian pun adanya sesuatu yang kita anggap besar dan masalah menurut kita, biasanya adalah sesuatu yang bukan masalah dan pastinya kecil menurut orang lain. Kenapa bisa demikian? Karena manusia itu sebenarnya mempunyai sifat yang egois ya. Sesuatu itu akan menjadi sesuatu yang mengusiknya atau tidak mengusiknya, perlu dipikirkannya atau tidak perlu dipikirkannya, biasanya korelasinya dengan mengenai dirinya atau enggak, berhubungan langsung dengan dirinya apa enggak. Kalau itu sudah menguntungkan atau merugikan dirinya, baru dia akan menganggap itu sama-sama sebagai masalah. Maka pada pagi menjelang siang hari ini saya juga ingin apresiasi yang sebesar-besarnya untuk teman-teman semua yang mungkin mendengar vlog saya ini, dimana Anda itu adalah orang-orang yang mampu berempati dan bersimpati kepada orang lain tentang masalah-masalahnya, yang masalah tersebut tidak ada hubungannya dengan diri Anda, tapi Anda mampu untuk berempati, mampu untuk bersimpati, mampu untuk menolong, dan mampu untuk memikirkan dengan jujur dan baik. Itu saya apresiasi sekali untuk teman-teman yang seperti itu, karena itu bukanlah hal yang mudah dan tidak banyak manusia yang berkarakter seperti itu. Dan jika Anda termasuk karakter itu, bersyukurlah, berarti Anda itu adalah termasuk orang-orang yang baik, yang sudah sangat langka di era atau zaman ini. Karena perlu saya ingatkan kembali, di era yang sekarang ini, di zaman yang sekarang ini, jarang sekali orang yang mempunyai empati kepada peristiwa yang dialami oleh orang lain ya. Terkadang malah peristiwa, keadaan, kesulitan, kehancuran, kekecewaan yang dimiliki oleh orang lain terkadang menjadi suatu kebahagiaan untuk orang-orang yang sudah kehilangan empati tadi. Sudah kehilangan empati, terus kemudian karakternya itu diisi dengan perasaan iri, dengki, dan hasad. Itu lebih paripurna lagi dalam berkarakter, yang dia akan senang bila melihat orang lain sedih, dan dia akan sedih jika melihat orang lain senang. Kalau masalah tampilan wajah, teman-teman udah deh, buktikan aja yang saya sampaikan saat ini. Anda tidak akan pernah bisa menilai orang di zaman now ini dari tampilan wajah, dari busana yang dikenakan, dari lisan yang seperti apa. Tidak bisa. Anda hanya bisa melihat karakter orang yang sesungguhnya itu satu, dari kenyataan penyikapan masalah dirinya terhadap masalah orang lain. Terus kedua, paling tidak minimal Anda itu sudah berhubungan dengan intens ya, dalam artian dekat ya, pernah safar bersama,
pernah yang kayak 24 jam juga menghadap dia gitu ya, dekat dengan dia, itu minimal 5 tahun, bahkan kadang 5 tahun aja masih bisa tertipu ya. Nggak bisa. Kalau zaman dulu, zaman bapak ibu kita masih bisa untuk apa ya namanya, melihat orang setidaknya dari apa, dari tampilan wajahnya, dari kata-katanya yang mungkin apa, berpendidikan tinggi, intelektual, agamis, dari apa, busana yang dikenakannya, mungkin busananya itu agamis banget, kelihatan alim banget, bisa zaman dulu. Kalau sekarang nggak bisa. Justru kadang-kadang itu semua menjadi, tidak semua ya yang saya katakan, tetapi ada. Dan menurut apa ya yang kita bahas bersama teman-teman saya juga, itu malah justru banyak yang seperti itu gitu loh. Jadi apa, kadang-kadang hanya untuk mengecoh aja, hanya untuk apa ya namanya, tampilan luar saja, menipu saja gitu loh. Jadi kelihatannya mungkin lembut, ramah gitu ya, tapi ternyata di sisi-sisi tertentu dia adalah orang yang paling apa ya, kasar gitu ya sama orang lain, atau tampilannya agamis banget gitu ya, tapi ternyata sangat jauh, sholatnya juga ya begitu-begitu aja, amalannya juga enggak yang gimana ternyata, cuman memang dibalut dengan busana yang agamis gitu ya. Terus intelektualnya sepertinya tinggi, sepertinya empatinya baik dengan orang lain, padahal justru yang paling egois dan dia tidak pernah memikirkan orang lain. Jadi jangan pernah ya, makanya untuk teman-teman juga di vlog pagi menjelang siang hari ini juga saya ingatkan juga kembali, kalau yang sedang ada masalah, sedang ada trouble dalam problema kehidupan, jangan terlalu mudah juga untuk apa ya namanya, nge-share atau curhat ya dengan orang lain. Karena ini realita yang ada di saat ini. Khawatirnya sesuatu yang Anda curhatkan itu suatu saat menjadi as bagi Anda, menjadi kelemahan dan kekurangan Anda yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang memang, atau orang-orang yang memang sebenarnya tidak menyukai Anda. Jadi terus harus dipendam, enggak juga. Kalau memang Anda udah nggak bisa untuk menyimpan perasaan tersebut kayak gitu ya, depresi, kecewa, sedih dan sebagainya, satu, lakukan pendekatan dengan Allah yang Maha Kuasa ya. Bagi yang mukmin, dekatkan diri sama Allah, perbaiki sholatnya, perbaiki hatinya ya kan, terus jauhi dosa, jauhi maksiat. Kenapa saya katakan itu? Karena itu nanti akan ada korelasinya yang langsung dengan permasalahan yang Anda hadapi. Terus kemudian jangan tinggalkan Al-Quran, baca. Bukan jangan tinggalkan cuma dipegang aja, enggak, dibaca. Syukur kalau Anda juga sudah berusaha untuk memaknai maknanya ya, artinya dari ayat per ayat tersebut. Terus kemudian berusaha jujur dengan diri sendiri. Jadi ya apa ya, emulsikan, utarakan A kalau memang yang Anda rasakan dan pikirkan itu A, dan emulsikan B kalau memang yang Anda rasakan dan pikirkan itu B. Jangan pernah menjadi orang yang munafik ya. Jadilah diri Anda sendiri. Nggak usah meniru-niru orang lain, nggak usah. Jangan pernah menjadi plagiat bagi orang lain, meniru karakter orang lain yang Anda sebenarnya tidak berada di situ. Enggak. Terus ada yang bilang, gimana kalau misalnya sifat saya A, tapi saya dituntut untuk menjadi berkarakter B, C, D, E karena tuntutan pekerjaan atau karena tuntutan pasangan dan lain-lain. Enggak masalah, selama yang diminta itu adalah karakter-karakter yang baik. Berarti kan tinggal kita itu menyesuaikan karakter kita dengan karakter yang baik itu ya. Tidak harus meninggalkan. Jadi misalnya kita itu orangnya banyak omong kayak gitu ya, enggak perlu jadi pendiam juga. Kan ada juga orang yang banyak omong tetapi baik. Atau sebaliknya, pendiam tapi dituntut untuk ramah.
Kan bisa juga pendiam tapi tetap ramah. Nggak harus kan pendiam itu terus merengut terus. Pendiam itu terus kalau ketemu orang lain itu nggak bisa menyapa. Kan nggak ada kayak gitu. Selama masih punya bibir, punya pipi untuk tersenyum, ya kan, punya mata untuk melihat, misalnya seperti itu, ya, dan diberikan kewarasan. Jadi tinggal kita kolaborasikan dengan sikap kita, gitu. Kenapa saya perlu menekankan di situ? Karena sesuatu itu kalau bukan karakternya kita dan kita menjadi orang lain, mau sampai kapan kita bertahan di situ? Nanti jatuhnya orang lain melihat kita itu lucu, kok aneh ya, gitu loh. Kadang saya melihat dia seperti ini, kadang kita melihat dia seperti ini. Jadi kita nanti jadi apa ya, kehilangan kepercayaan. Padahal integritas itu penting dimiliki oleh seseorang agar orang lain bisa nyaman dengannya, kayak gitu. Kalau itu udah nggak ada gimana, gitu. Itu ya. Terus untuk penutup dari vlog pada pagi menjelang siang hari ini, oh iya ya, yang tadi itu kalau sudah mendekatkan diri sama Allah dan sebagainya, usaha sebagai manusianya ya sudah, kalau mau bercerita, satu, berceritalah dengan orang yang ahli di bidang itu. Jadi misalnya dalam hal ini, kalau misalnya Anda mungkin agak stres, depresi dan lain sebagainya, ya udah cari psikolog atau psikiater untuk mengurai mungkin luka batin Anda atau sesuatu yang Anda merasa tidak selesai di situ, ya. Mungkin itu yang perlu kita kita bahas pada pagi menjelang siang hari ini. Ini hal simple sih, tapi ternyata ini cukup banyak orang yang terganggu dan mengganggu kalau tidak mengetahui atau mengerti konsep yang saya sampaikan di pagi menjelang siang hari ini. Jadi saya ulang kembali, jangan pernah mengajarkan sesuatu kepada orang yang sedang depresi, stres, cemas, panik, gagal, hancur, ya. Tapi tenangkanlah dengan mengingatkannya kepada Allah, dan jikalau Anda mempunyai empati yang baik dan lebih, temanilah dia untuk beberapa saat, tenangkanlah, ya. Mungkin seperti itu. Sekian dari saya, banyak maaf dari saya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga vlog kita ini ada kebaikan di dalamnya, ada manfaat kebaikan dari saya masih hidup maupun nanti setelah saya sudah meninggal. Mudah-mudahan ini juga menjadi pahala jariah, ya. Semoga kita selalu menjadi manusia yang mempunyai manfaat baik untuk orang lain, bukan sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.